Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazimatul Islamiyah dengan NPM 2408260170. Di video ini saya akan mempresentasikan mind map saya tentang embriologi pada blog embriologi. Embriologi terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan embriogenesis dan tahapan organogenesis, di mana embriogenesis dan organogenesis adalah dua tahapan penting dalam perkembangan embrio, tetapi keduanya memiliki fokus yang berbeda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahapan embriogenesis. Embriogenesis adalah tahapan awal dalam perkembangan manusia yang dimulai setelah pembuahan atau bisa kita sebut dengan fertilisasi dan berakhir dengan terbentuknya struktur dasar tubuh yang akan berkembang lebih lanjut. Pada embriogenesis, proses ini mencakup beberapa tahapan penting. Yang pertama ada tahapan fertilisasi, hari pertama sampai hari kedua. Yang kedua ada tahapan morula, hari ketiga sampai hari keempat. Yang ketiga ada tahapan blastula, hari keempat sampai hari kelima. Yang keempat ada tahapan gastrula pada minggu ketiga. Dan yang terakhir adalah tahapan neurulasi pada minggu keempat, di mana proses fertilisasi ini adalah penyatuan sel telur ovum dari ibu dengan sperma dari ayah, membentuk zigot. Zigot yang terbentuk memiliki jumlah kromosom lengkap, 46 kromosom pada manusia, 23 pasang. Fertilisasi terjadi di tuba Fallopi. Perkembangan yang terjadi setelah fertilisasi, zigot mulai membelah melalui proses mitosis, membentuk 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini disebut segmentasi. Selama proses ini, ukuran zigot tidak bertambah tetapi jumlah sel bertambah. Kedua adalah proses morula. Morula adalah disebut bola padat sel yang berbentuk dari hasil pembelahan mitosis. Morula bergerak menuju rahim untuk proses implantasi. Perkembangan yang terjadi, morula terdiri dari sekitar 16 sampai 32 sel dan merupakan tahap awal sebelum perkembangan menjadi blastula atau bisa kita sebut dengan blastokista. Tahapan yang ketiga adalah blastulasi. Proses blastulasi terjadi karena morula berkembang menjadi blastokista yang berisi dua bagian utama. Yang pertama ada trophoblast dan yang kedua ada inner cell mass. Perkembangan yang terjadi, blastokista mulai menyusun dirinya dalam bentuk yang lebih terstruktur dengan pembentukan rongga blastosel di dalamnya. Selanjutnya proses gastrulasi. Gastrulasi adalah proses di mana massa sel dalam atau kita sebut dengan inner cell mass mulai berdiferensiasi menjadi 3 lapisan dasar. Yang pertama adalah lapisan ektoderm, yang kedua adalah lapisan mesoderm, dan yang ketiga adalah lapisan endoderm. Perkembangan yang terjadi, gastrulasi melibatkan pergerakan sel-sel dari permukaan ke dalam inivigasi yang menghasilkan 3 lapisan germinal yang memulai spesialisasi fungsi sel-sel mereka. Selanjutnya, proses yang terakhir adalah proses neurulasi. Proses neurulasi adalah proses pembentukan sistem saraf pusat pada otak dan sumsum tulang belakang dari lapisan ektoderm. Dimulai dengan pembentukan lempeng saraf yang kemudian melipat dan membentuk tabung saraf yang menjadi cikal bakal otak dan sumsum tulang belakang. Perkembangan yang terjadi, neurulasi yang gagal dapat menyebabkan cacat tabung saraf seperti spina bifida, kelainan pada sumsum tulang belakang, atau anencefali, ketiadaan otak. Pada tahap ini, struktur dasar sistem saraf terbentuk dan mulai berkembang lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan organogenesis. Proses organogenesis dimulai setelah terbentuknya 3 lapisan germinal, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Organogenesis adalah tahapan dalam embriogenesis yang berfokus pada pembentukan organ-organ tubuh dari 3 lapisan germinal. Proses pembentukan dan diferensiasi organ dari 3 lapisan embrion. Tahapan organogenesis ada 3. Yang pertama adalah pembentukan organ dari ektoderm,
Yang kedua adalah pembentukan organ dari mesoderm. Dan yang ketiga, pembentukan organ dari tahapan endoderm. Organogenesis dari ektoderm ada sistem saraf, kulit dan struktur terkait, dan organ sensorik. Terus, organogenesis dari mesoderm, yang pertama ada sistem peredaran darah, yang kedua adalah sistem muskuloskeletal, dan yang ketiga adalah ginjal dan organ reproduksi. Dan yang terakhir, organogenesis dari endoderm. Yang pertama ada sistem pencernaan, yang kedua ada sistem pernapasan, yang ketiga ada kelenjar endokrin. Kesimpulannya adalah embriogenesis pada manusia adalah proses perkembangan awal yang dimulai dari fertilisasi dan berakhir dengan terbentuknya 3 lapisan germinal yang akan membentuk organ tubuh. Organogenesis adalah tahap pembentukan organ dari 3 lapisan tersebut dan terjadi setelah granulasi. Kedua proses ini sangat penting dalam memastikan perkembangan manusia yang sehat dan normal, serta memberikan dasar untuk memahami berbagai kelainan perkembangan. Saya akan menyampaikan referensi yang saya gunakan. Yang pertama dari More, K, L, dan Persaud, T, V, N, tahun 2013. Judulnya The Developing Human Clinically Oriented. Yang kedua, Sattler, T.W. tahun 2018. Judulnya Langsman Medical Embryology. Dan yang ketiga dari Carrison, B.M. 2019. Judulnya Human Embryology and Developmental Biology. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah penyampaian yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.